Tadi pagi ada yang bilang tadi pagi ada tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang. Siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Mir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI _2 Romawi _2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan, Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan
tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP PSSI garing Romawi 2 garing 2023, Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota Eksekutif Komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon Wakil Ketua Umum, Saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Kemudian untuk calon anggota Komite Eksekutif, nomor 1 Ah Baidowi. 2 Agus Ambojua. 3 Ahmad Riyad UB. 4 Ahmad Susanto. 5 Ahmad Syauki Suratno. 6 Andre Rosiadi. 7 Apung Widadi. 8 Arya Mahendra Sinulinga. 9 Azrul Ananda. 10 Bangun Salmon Syedian. 11 Beni Erwin. 12 Beni Tomasowa. 13
Bima Sinung Bidakdo. 14. Bustami Zainuddin. Ke-15 Dirk Soplanit. Ke-16 Jamal Aziz. 17 Doni Setiabudi. 18 Dudi S. Sutandi. 19 Eko Setiawan. 20 Endrianawan. 21 Fari Jemi Francis. 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23 Gede Widiade. 24 Hasani Abdul Ghani. 25 Hasnur Riyadi Sulaiman. 26 Husni Effendi Hasibuan. 27 Indra Rajolelo. 28 Juni Ardianto Rahman. 29 Khairul Anwar. 30 Katno. 31 Lexi Domakin. 32 Mirza Rinaldi Hipi. 33 Monica Desideria. 34 Muhammad Jailani Saputra. 35 Muhammad. 36 Paulus Kia Gotor. 37 Pita Tanuri. 38 Rocky Bebena. 39 Roland Henrich. 40 Rudi Yulianto. 41 Sigit Widodo. 42 Sopan Lamara. 43 Diza Rashid Ali. 44 Sumarji. 45 Syafril Nasution. 46 Teni Cahyono. 47 Igor Salom. 48 Tommy Apriantono. 49 Vivin Cahyadi. 50 Wempi Wetipo. 31 Yesayas Octavianus. 52 Yayan Tuminan. 53 Yosefin Natalita. 54 Yunus Susi dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh komite banding pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, nomor negara kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suara? Jumlah pemilih suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? Dua, wakil sekjen atau Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Oke. Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari
asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara, Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, Sudah ya? lagi Pak, andai Satu lagi datanya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan secara bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, Ya. dan yang sudah aktif selama bulan 5 tahun Ya. dalam program PSSI. Ya. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tetapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami untuk komite banding dan komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh komite pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami komite pemilihan yang terdiri dari komite pemilihan dan komite banding pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap.
Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi calon anggota Komite Eksekutif banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI garis miring Romawi 2 garis miring 2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP Strip PSSI garing Romawi 2 garing 2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua,
Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan ASIP. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI, Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Razda ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setia Budi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kemudian untuk calon anggota komite eksekutif, nomor 1 Ah Baidowi. 2 Agus Ambojua. 3 Ahmad Riyad UB. 4 Ahmad Susanto. 5 Ahmad Syauki Suratno. 6 Andre Rosiadi. 7 Apung Widadi. 8 Arya Mahendra Sinulinga. 9 Azrul Ananda. 10 Bangun Salmon Syedian. 11 Beni Erwin. 12 Beni Tomasowa. 13 Bima Sinung Bidakdo. 14 Bustami Zainuddin. 15 Dirk Soplanit. 16 Jamal Aziz. 17 Doni Setiabudi. 18 Dudi S. Sutandi. 19 Eko Setiawan. 20 Endrianawan. 21 Fari Jemi Francis. 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23 Gede Widiade. 24 Hasani Abdul Ghani. 25 Hasnur Riyadi Sulaiman. 26 Husni Effendi Hasibuan. 27 Indra Rajolelo. 28 Juni Ardianto Rahman. 29 Khairul Anwar. 30 Katno. 31 Lexi Domakin. 32 Mirza Rinaldi Hipi. 33 Monika Desideria. 34 Muhammad Jailani Saputra. 35 Muhammad
36 Paulus Kia Botor, 37 Peter Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teddy Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tumina, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau menegaskan kembali Pak, jumlah pemilik suara ini berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilik suara ini? Jumlah pemilik suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilik suara? Dua, wakil sekjen atau Ya. Lalu untuk terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3, serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi, sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2, sama ketua umum klub Liga 3.
Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Skenario nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, Sudah ya? lagi Pak, andai Satu lagi dan terakhir. Pada statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif 5 bulan 5 tahun dalam periode PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Maupun calon exco tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum, karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa tuh? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa tuh? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetapnya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor
001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite banding pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat statuta PSSI 2019, 2 kode pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2 rapat komite banding pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite yaitu 1. Bima Sinung Widakdo banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota komite eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi calon anggota komite eksekutif banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota komite eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena komite pemilihan ketua Pak Amir selaku ketua komite pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku ketua komite pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite pemilihan PSSI dan komite banding pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, surat komite disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP Strip PSSI garing Romawi 2 garing 2023, Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai komite eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
petikan surat banding bukti randa ditangani dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu saya meminta kepada salah satu anggota komite banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setia Budi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara apa? Silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juri Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Kemudian untuk calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi. 2 Agus Ambojiwa. 3 Ahmad Riyad UB. 4 Ahmad Susanto. 5 Ahmad Syauki Suratno. 6 Andre Rosiadi. 7 Apung Widadi. 8 Arya Mahendra Sinulinga. 9 Azrul Ananda. 10 Bangun Salmon Siadian. 11 Beni Arwin. 12 Beni Tomasowa. 13 Bima Sinung Bidakdo. 14 Bustami Zainuddin. 15 Dirk Soplanit. 16 Jamal Aziz. 17 Doni Setiabudi. 18 Dudi S. Sutandi. 19 Eko Setiawan. 20 Endrianawan. 21 Fari Jemi Francis. 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23 Gede Widiade. 24 Hasani Abdul Ghani. 25 Hasnur Riyadi Sulaiman. 26 Husni Effendi Hasibuan. 27 Indra Rajolelo. 28 Juni Ardianto Rahman. 29 Khairul Anwar. 30 Katno. 31 Lexi Romakin. 32 Mirza Rinaldi Hipi. 33 Monica Desideria. 34 Muhammad Jailani Saputra. 35 Muhammad. 36 Paulus Kia Botor. 37 Pita Tanuri. 38 Rocky Bebena. 39 Roland Henrich. 40 Rudi Yulianto. 41 Sigit Widodo. 42 Sopan Lamara. 43 Diza Rashid Ali. 44 Sumarji. 45 Syafril Nasution. 46 Teni Cahyono. 47 Igor Salom. 48 Tommy Apriantono. 49 Vivin Cahyadi. 50 Wempi Wetipo.
31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Yumina, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak izin Pak, sini Pak. Pak izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters. Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih. 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Soal Ya. skenario-nya Pak. Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, Sudah ya? lagi Pak. Andai Satu lagi daftarnya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, Ya. yang sudah aktif 5 bulan 5 tahun Ya. dalam program PSSI. Ya. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya balik. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik teman-teman, karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon exco. Tadi
KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2 rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan.
nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara apa ya? Silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juri Ardiana Rahman.
Maya Damayanti, Ratu Tisa Destria, Sadikin Aksa, Yes Ayes Octavianus, Yunus Nusi, dan Zainuddin Amali. Iya kan? Kemudian calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi, kedua Agus Ambojiwa, ketiga Ahmad Riyad UB, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosyadi, ketujuh Apung Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, kesepuluh Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Arwin, kedua 12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Dirk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endriarawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Hakim, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monika Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Gotor, 37 Pita Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teni Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Kimina, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi
menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, nomor negara kemarin Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang telah mewakili pemilih suara? Jumlah pemilih suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang telah mewakili pemilih suara? Dua, wakil sekjen atau Ya. Lalu untuk memilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari Asosiasi Provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco, apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? lagi Pak, andai satu lagi datanya. Pak, dalam statuta KPSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengawas menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengawas dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggung itu. Terima kasih ya. Pamit. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih.
Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetapnya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena
komite pemilihan, ketua Pak Amir selaku ketua komite pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku ketua komite pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI _Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis.
Gede Widiade, Hasani Abdul Ghani, Hasnuriadi Sulaiman, Juni Ardiana Rahman, Maya Damayanti, Ratu Tisa Destria, Sadikin Aksa, Yes Ayes Octavianus, Yunus Nusi, dan Zainuddin Amali. Kemudian bercalon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi, kedua Agus Ambojiwa, ketiga Ahmad Riyad UG, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosyadi, ketujuh Apung Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Arwin, kedua 12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Berk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endrianawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Romakin, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monika Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Gotor, 37 Pita Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teddy Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminan, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu
berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, negara kemarin Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suaranya? Jumlah pemilih suaranya ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? Dua, wakil, sekjen, atau Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari Asosiasi Provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco, apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak. Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi datanya. Pak, dalam satu KPSS itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama 5 tahun dalam program PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pamit. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya teman-teman wartawan juga
tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI _2 Romawi _2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2 rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor
001 Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara apa ya? Silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Curi Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali.
Kemudian calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi, kedua Agus Anggojiwa, ketiga Ahmad Riyad UB, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosyadi, ketujuh Apung Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Arwin, kedua 12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Gustami Zainuddin, ke-15 Dirk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endriarawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Hakim, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monika Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Gotor, 37 Pita Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teni Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminan, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang.
Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, negara kembali Pak, jumlah pemilik suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilik suara? Jumlah pemilik suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilik suara? Dua, wakil, sekjen, atau Ya. Lalu untuk memilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari Asosiasi Provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi sama Direktur Utama Liga 1 dan Liga 2 sama Ketua Umum Klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco, apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? lagi Pak, andai satu lagi datanya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengawas menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengawas dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pamit. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami untuk komite banding dan komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa tuh? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetapnya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2. Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan, Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon.
Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI _Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara apa? Silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus.
Yunus Nusi, dan Zainuddin Amali. Silakan. Kemudian calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi, kedua Agus Ambojiwa, ketiga Ahmad Riyad UB, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosyadi, ketujuh Apung Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, kesepuluh Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Arwin, kedua 12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Didakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Berk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endriarawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Domakin, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monika Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Botor, 37 Pita Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teddy Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminan, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang
kelak akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, negara kemarin Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suara ini? Jumlah pemilih suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? Dua, partai sekjen atau Ya. Lalu untuk memilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari Asosiasi Provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco, apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi dari tanya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggung itu. Terima kasih ya. Pamit. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagu.
Tadi pagi dia bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi calon anggota Komite Eksekutif banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI garis miring Romawi 2 garis miring 2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023
sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI garing Romawi 2 2023, Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023, memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota Eksekutif Komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon Wakil Ketua Umum, Saudara Kapten, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juri Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kemudian untuk calon anggota Komite Eksekutif nomor 1 Ah Baidowi. Kedua Agus Ambojiwa. Ketiga Ahmad Riyad UB. Keempat Ahmad Susanto. 5 Ahmad Syauki Suratno. Keenam Andre Rosyadi. Ketujuh Apung Widadi.
ke-8 Arya Mahendra Sinulinga, ke-9 Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Erwin, ke-12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Berk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endriarawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Nurmafin, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monica Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Botor, 37 Pita Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Hendrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teni Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminang, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan Komite Pemilihan bersama Komite Banding Pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau negara kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang telah mewakili pemilih suara? Jumlah pemilih suara ini ada berapa suara? Ya. Lalu siapa yang berhak mewakili pemilih suara? Dua, wakil
presiden atau Ya. lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco, apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi dan terakhir. Pada statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif 5 bulan 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengawas menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya balik. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggung jawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa tuh? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30
episode kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membaca Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan, Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin
kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023. 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP PSSI garing Romawi 2 garing 2023, Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023. Memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota Eksekutif Komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. Doni Setiabudi, Dudi S. Sultandi, Ferry Jemi Prancis, Gede Widiade, Hasani Abdul Ghani, Hasnuriadi Sulaiman, Juni Ardiana Rahman, Maya Damayanti, Ratu Tisa Destria, Sadikin Aksa, Yes Ayes Octavianus, Yunus Nusi, dan Zainuddin Amali. Kemudian untuk calon anggota Komite Eksekutif nomor 1 Ah Baidowi, kedua Agus Ambudsuar, ketiga Ahmad Riyad UB, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosyadi, ketujuh Apur Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Erwin, kedua 12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Pidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Dirk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endria Rawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno,
31 Lexi Nurmafin, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monica Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Botor, 37 Pita Tanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teddy Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Yumina, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau menegaskan kembali Pak, jumlah pemilik suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilik suara ini? Jumlah pemilik suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilik suara? Dua, wakil sekjen atau Ya. Lalu ketua umum ini harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3, serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh
ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi sama Direktur Utama Liga 1 dan Liga 2 sama Ketua Umum Klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak. Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi deh tanya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tetapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI
2/Romawi/2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite banding pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat statuta PSSI 2019, 2 kode pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2 rapat komite banding pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota komite eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota komite eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota komite eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena komite pemilihan, ketua Pak Amir selaku ketua komite pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku ketua komite pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI /Romawi 2/2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite pemilihan PSSI dan komite banding pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, surat komite disiplin kepada ketua komite pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat komite pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan komite banding pemilihan nomor 001 KBP/PSSI /Romawi 2/2023, komite banding pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai komite eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI, Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Razdan ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juri Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kemudian calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi. Kedua, Agus Ambojua. Ketiga, Ahmad Riyad UB. Keempat, Ahmad Susanto. 5, Ahmad Syauki Suratno. Keenam, Andre Rosiadi. Ketujuh, Apung Widadi. Kedelapan, Arya Mahendra Sinulinga. Kesembilan, Azrul Ananda. Ke-10, Bangun Salmon Siadian. 11, Beni Erwin. Kedua, 12, Beni Thomas Wa. 13, Bima Sinung Bidakdo. 14, Bustami Zainuddin. Ke-15, Dirk Soplanit. Ke-16, Jamal Aziz. 17, Doni Setiabudi. 18, Dudi S. Sutandi. 19, Eko Setiawan. 20, Endrianawan. 21, Fari Jemi Francis. 22, Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23, Gede Widiade. 24, Hasani Abdul Ghani. 25, Hasnur Riyadi Sulaiman. 26, Husni Effendi Hasibuan. 27, Indra Rajolelo. 28, Juni Ardianto Rahman. 29, Khairul Anwar. 30, Katno. 31, Lexi Domakin. 32, Mirza Rinaldi Hipi. 33, Monica Desideria. 34, Muhammad Jailani Saputra. 35, Muhammad. 36, Paulus Kia Gotor. 37, Peter Kanuri. 38, Rocky Bebena. 39, Roland Henrich. 40, Rudi Yulianto. 41, Sigit Widodo. 42, Sopan Lamara. 43, Diza Rashid Ali. 44, Sumarji.
45 Syafril Nasution, 46 Teddy Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Aprian Kono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Minang, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama Komite Banding Pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, menegaskan kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suara ini? Jumlah pemilih suara ini ada berapa total suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? Dua, wakil, sekjen, atau siapa? Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3, serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak. Tadi kita sudah mendiskusikan antara Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan
dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, Sudah ya? lagi Pak, andai Satu lagi dan terakhir. Dalam satu KPSS itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama bulan 5 tahun dalam periode PSSI. Tapi ada pengawas menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengawas dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggung jawab itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon semua. Tadi pagi ada yang bilang ini kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait
pembanding surat keputusan nomor 001 KBP strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite banding pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat statuta PSSI 2019, 2 kode pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2 rapat komite banding pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite yaitu 1. Bima Sinung Widakdo banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota komite eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi calon anggota komite eksekutif banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota komite eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena komite pemilihan ketua Pak Amir selaku ketua komite pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku ketua komite pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 komite banding pemilihan PSSI garis miring Romawi 2 garis miring 2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite pemilihan PSSI dan komite banding pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, surat komite disiplin kepada ketua komite pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat komite pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan komite banding pemilihan nomor 001 KBP strip PSSI garing Romawi 2 garing 2023, komite banding pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai komite eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan ASIP. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Budi Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setia Budi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara apa? Silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Kemudian untuk calon anggota komite eksekutif: nomor 1 Ah Baidowi. Kedua Agus Ambojiwa. Ketiga Ahmad Riyad UB. Keempat Ahmad Susanto. 5 Ahmad Syauki Suratno. Keenam Andre Rosiadi. Ketujuh Apung Widadi. Kedelapan Arya Mahendra Sinulinga. Kesembilan Azrul Ananda. Ke-10 Bangun Salmon Syedian. 11 Beni Arwin. Kedua 12 Beni Tomasowa. 13 Bima Sinung Pidakdo. 14 Bustami Zainuddin. Ke-15 Dirk Soplanit. Ke-16 Jamal Aziz. 17 Doni Setiabudi. 18 Dudi S. Sutandi. 19 Eko Setiawan. 20 Endria Rawan. 21 Fari Jemi Francis. 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23 Gede Widiade. 24 Hasani Abdul Ghani. 25 Hasnur Riyadi Sulaiman. 26 Husni Effendi Hasibuan. 27 Indra Rajolelo. 28 Juni Ardianto Rahman. 29 Khairul Anwar. 30 Katno. 31 Lexi Domakin. 32 Mirza Rinaldi Hipi. 33 Monica Desideria. 34 Muhammad Jailani Saputra. 35 Muhammad. 36 Paulus Kia Gotor. 37 Pita Tanuri. 38 Rocky Bebena. 39 Roland Henrich.
40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teddy Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Himena, 53 Josephine Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, nomor negara kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang telah mewakili pemilih suaranya? Jumlah pemilih suaranya ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang telah mewakili pemilih suara? 2, wakil sekjen atau Ya. Lalu untuk memilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari Asosiasi Provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3, serta beberapa asosiasi termasuk Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi, sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2, sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota
Exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi datanya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama bulan 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengawas menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengawas dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggung itu. Terima kasih ya. Pamit. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa tuh? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetapnya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI _2 Romawi _2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019
2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019 memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023. 2. Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena komite pemilihan, Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI _Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Bukiranda ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu
saya meminta kepada salah satu anggota komite banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setia Budi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, Saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sultandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kemudian untuk calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi. 2 Agus Ambojua. 3 Ahmad Riyad UB. 4 Ahmad Susanto. 5 Ahmad Syauki Suratno. 6 Andre Rosyadi. 7 Apung Widadi. 8 Arya Mahendra Sinulinga. 9 Azrul Ananda. 10 Bangun Salmon Syedian. 11 Beni Erwin. 12 Beni Thomas Wa. 13 Bima Sinung Bidakdo. 14 Bustami Zainuddin. 15 Dirk Soplanit. 16 Jamal Aziz. 17 Doni Setiabudi. 18 Dudi S. Sutandi. 19 Eko Setiawan. 20 Endriarawan. 21 Fari Jemi Francis. 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23 Gede Widiade. 24 Hasani Abdul Ghani. 25 Hasnur Riyadi Sulaiman. 26 Husni Effendi Hasibuan. 27 Indra Rajolelo. 28 Juni Ardianto Rahman. 29 Khairul Anwar. 30 Katno. 31 Lexi Nurmatin. 32 Mirza Rinaldi Hipi. 33 Monica Desideria. 34 Muhammad Jailani Saputra. 35 Muhammad. 36 Paulus Kia Gotor. 37 Peter Tanuri. 38 Rocky Bebena. 39 Roland Henrich. 40 Rudi Yulianto. 41 Sigit Widodo. 42 Sopan Lamara. 43 Diza Rashid Ali. 44 Sumarji. 45 Syafril Nasution. 46 Teni Cahyono. 47 Igor Salom. 48 Tommy Apriantono. 49 Vivin Cahyadi. 50 Wempi Wetipo. 31 Yesayas Octavianus. 52 Yayan Tuminan. 53 Yosefin Natalita.
54 Yunus Susi dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak izin Pak, sini Pak. Pak izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami menghimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama Komite Banding Pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau negara kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suara ini? Jumlah pemilih suara ini ada berapa suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? Dua, wakil, sekjen, atau Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3, serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco, apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada Komite Pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau
kepada seluruh calon baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, Sudah ya? lagi Pak. Anda Satu lagi dan terakhir. Pada satu KPSS itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif 5 bulan 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya balik. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggung jawab itu. Terima kasih ya. Pamit. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang
pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite banding pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat statuta PSSI 2019, 2 kode pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2 rapat komite banding pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite yaitu 1. Bima Sinung Widakdo banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi calon anggota Komite Eksekutif banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena komite pemilihan ketua Pak Amir selaku ketua komite pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku ketua komite pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat
Ahmad, Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI, Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, Saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Iya kan? Kemudian untuk calon anggota komite eksekutif, nomor 1 Ah Baidowi. 2 Agus Ambojiwa. 3 Ahmad Riyad UB. 4 Ahmad Susanto. 5 Ahmad Syauki Suratno. 6 Andre Rosiadi. 7 Apung Widadi. 8 Arya Mahendra Sinulinga. 9 Azrul Ananda. 10 Bangun Salmon Syedian. 11 Beni Erwin. 12 Beni Tomasowa. 13 Bima Sinung Didakdo. 14 Bustami Zainuddin. 15 Dirk Soplanit. 16 Jamal Aziz. 17 Doni Setiabudi. 18 Dudi S. Sutandi. 19 Eko Setiawan. 20 Endrianawan. 21 Fari Jemi Francis. 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23 Gede Widiade. 24 Hasani Abdul Ghani. 25 Hasnur Riyadi Sulaiman. 26 Husni Effendi Hasibuan. 27 Indra Rajolelo. 28 Juni Ardianto Rahman. 29 Khairul Anwar. 30 Katno. 31 Lexi Domakin. 32 Mirza Rinaldi Hipi. 33 Monica Desideria. 34 Muhammad Jailani Saputra. 35 Muhammad. 36 Paulus Kia Botor. 37 Pita Tanuri. 38 Rocky Bebena. 39 Roland Henrich. 40 Rudi Yulianto. 41 Sigit Widodo. 42 Sopan Lamara. 43 Diza Rashid Ali. 44 Sumarji. 45 Syafril Nasution. 46
Teddy Cahyono 47, Igor Salom 48, Tommy Apriantono 49, Vivin Cahyadi 50, Wempi Wetipo 31, Yesayas Octavianus 52, Yayan Yumina 53, Yosefin Natalita 54, Yunus Susi dan 55, Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak izin Pak, sini Pak. Pak izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, nomor negara kembali Pak, jumlah pemilik suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilik suara ini? Jumlah pemilik suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilik suara? Dua, wakil sekjen atau Ya. Lalu untuk pemilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3, serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki.
serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, Sudah ya? lagi Pak. Andai Satu lagi datanya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yaitu yang sudah aktif selama 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa tuh? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2
rapat komite banding pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima lolos menjadi calon tetap anggota komite eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena komite pemilihan, ketua Pak Amir selaku ketua komite pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku ketua komite pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI _Romawi 2 _2023, Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif
Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sultandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Iya kan? Kemudian calon anggota komite eksekutif nomor 1 Baidowi, kedua Agus Ambojiwa, ketiga Ahmad Riyad UB, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosiadi, ketujuh Apung Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Erwin, kedua 12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Dirk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endria Rawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rungkoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Domakin, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monika Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Botor, 37 Pita Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teni Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminan, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Ke depan Pak, izin Pak. Dari kamu, jadi sesuai dengan keputusan banding tadi,
ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh komite banding pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau negara kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suara ini? Jumlah pemilih suara ini ada berapa suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? Dua, wakil sekjen atau Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3, serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, Sudah ya? lagi Pak, andai Satu lagi dan terakhir. Pak, dalam statuta KPSS itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, Ya. yang sudah aktif selama bulan 5 tahun Ya. dalam program PSSI. Ya. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tetapi harus by data. Dan kami melakukan verifikasi itu by data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya tutup. Harus meyakinkan voters dalam rangka
yang misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dong, siapa tuh? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Tadi pagi ada yang bilang tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dong, siapa tuh? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, 2 rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap
anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena komite pemilihan, ketua Pak Amir selaku ketua komite pemilihan, maka hasil komite banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku ketua komite pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. PSSI _Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setia Budi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sultandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman.
Juni Ardiana Rahman, Maya Damayanti, Ratu Tisa Destria, Sadikin Aksa, Yes Ayes Octavianus, Yunus Nusi, dan Zainuddin Amali. Iya kan? Kemudian calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi, kedua Agus Ambojiwa, ketiga Ahmad Riyad UB, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosyadi, ketujuh Apung Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Erwin, ke-12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Dirk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endrianawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Romakin, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monica Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Botor, 37 Pita Tanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Hendrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teni Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyaji, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminan, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota komite pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh komite banding. Maka dengan demikian putusan komite banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu komite banding akan menyerahkan dokumen ini kepada komite pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh komite banding pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite
Eksekutif, kami menghimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau negara kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suara ini? Jumlah pemilih suara ini ada berapa suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? Dua, wakil, sekjen, atau siapa? Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco, apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan, serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi dan terakhir. Pak, dalam satu KPSS itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama bulan 5 tahun dalam program PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini imbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan, Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI garis miring Romawi 2 garis miring 2023
tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP Strip PSSI garing Romawi 2 garing 2023, Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara apa? Silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juri Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Kemudian untuk calon anggota komite eksekutif: nomor 1 Ah Baidowi, kedua Agus Ambo Jiwa, ketiga Ahmad
Riyad UB. Keempat, Ahmad Susanto. 5, Ahmad Syauki Suratno. Keenam, Andre Rosyadi. Ketujuh, Apung Widadi. Kedelapan, Arya Mahendra Sinulinga. Kesembilan, Azrul Ananda. Ke-10, Bangun Salmon Syedian. 11, Beni Arwin. Kedua, 12, Beni Tomasowa. 13, Bima Sinung Pidakdo. 14, Bustami Zainuddin. Ke-15, Dirk Soplanit. Ke-16, Jamal Aziz. 17, Doni Setiabudi. 18, Dudi S. Sutandi. 19, Eko Setiawan. 20, Endria Rawan. 21, Fari Jemi Francis. 22, Ganisa Pratiwi Rungkoko. 23, Gede Widiade. 24, Hasani Abdul Ghani. 25, Hasnur Riyadi Sulaiman. 26, Husni Effendi Hasibuan. 27, Indra Rajolelo. 28, Juni Ardianto Rahman. 29, Khairul Anwar. 30, Katno. 31, Lexi Domakin. 32, Mirza Rinaldi Hipi. 33, Monica Desideria. 34, Muhammad Jailani Saputra. 35, Muhammad. 36, Paulus Kia Gotor. 37, Peter Tanuri. 38, Rocky Bebena. 39, Roland Henrich. 40, Rudi Yulianto. 41, Sigit Widodo. 42, Sopan Lamara. 43, Diza Rashid Ali. 44, Sumarji. 45, Syafril Nasution. 46, Teni Cahyono. 47, Igor Salom. 48, Tommy Apriantono. 49, Vivin Cahyadi. 50, Wempi Wetipo. 31, Yesayas Octavianus. 52, Yayan Tuminan. 53, Josephine Natalita. 54, Yunus Susi. Dan 55, Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau negaskan kembali Pak, jumlah
semuanya. Jumlah pemilik suara ini ada berapa total suara? Lalu siapa yang berhak mewakili pemilik suara? Dua, wakil, sekjen, atau siapa? Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi datanya. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tetapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dong, siapa tuh? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan
dari kongres kita, seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Tadi pagi ada yang bilang tadi pagi ada tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis doang, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI _2 Romawi _2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan, Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor
001 Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023. 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI _Romawi 2 _2023 Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023. Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Duki Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota Eksekutif Komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon Wakil Ketua Umum, Saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sultandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Iya kan?
Kemudian calon anggota komite eksekutif nomor 1 Baidowi, kedua Agus Ambojua, ketiga Ahmad Riyad UB, keempat Ahmad Susanto, 5 Ahmad Syauki Suratno, keenam Andre Rosyadi, ketujuh Apur Widadi, kedelapan Arya Mahendra Sinulinga, kesembilan Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Syedian, 11 Beni Erwin, kedua 12 Beni Tomasowa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Berk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Budi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endrianawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Wakil, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monika Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Botor, 37 Pita Tanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teni Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminan, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak izin Pak, sini Pak. Pak izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Ya, sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama komite banding pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang.
Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mau menegaskan kembali Pak, jumlah pemilik suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilik suara ini? Jumlah pemilik suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang terakomodir pemilik suara? Dua, wakil sekjen atau Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari Asosiasi Provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris Asosiasi PSSI Provinsi sama Direktur Utama Liga 1 dan Liga 2 sama Ketua Umum Klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif, untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi deh terakhir. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tetapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dong, siapa? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetap. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan, Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan
tahapan Kongres luar biasa pemilihan PSSI tahun 2023, surat komite disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat komite pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023. 4. Surat keputusan komite banding pemilihan nomor 001 KBP PSSI garing Romawi 2 garing 2023, komite banding pemilihan tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai komite eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan ASIP. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota komite banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon ketua umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon wakil ketua umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota eksekutif komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon ketua umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setiabudi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon wakil ketua umum, saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sutandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juri Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayes Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kemudian untuk calon anggota komite eksekutif nomor 1 Ah Baidowi. Kedua, Agus Ambojiwa. Ketiga, Ahmad Riyad UB. Keempat, Ahmad Susanto. 5, Ahmad Syauki Suratno. Keenam, Andre Rosyadi. Ketujuh, Apung Widadi. Kedelapan, Arya Mahendra Sinulinga. Kesembilan, Azrul Ananda. Ke-10, Bangun Salmon Syedian. 11, Beni Erwin. Kedua, 12, Beni Thomas Wa. 13,
Dimas Sinung Bidakdo. 14 Bustami Zainuddin. Ke-15 Dirk Soplanit. Ke-16 Jamal Aziz. 17 Doni Setiabudi. 18 Dudi S. Sutandi. 19 Eko Setiawan. 20 Endria Rawan. 21 Fari Jemi Francis. 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko. 23 Gede Widiade. 24 Hasani Abdul Ghani. 25 Hasnur Riyadi Sulaiman. 26 Husni Effendi Hasibuan. 27 Indra Rajolelo. 28 Juni Ardianto Rahman. 29 Khairul Anwar. 30 Katno. 31 Lexi Romakin. 32 Mirza Rinaldi Hipi. 33 Monica Desideria. 34 Muhammad Jailani Saputra. 35 Muhammad. 36 Paulus Kia Botor. 37 Peter Kanuri. 38 Rocky Bebena. 39 Roland Henrich. 40 Rudi Yulianto. 41 Sigit Widodo. 42 Sopan Lamara. 43 Diza Rashid Ali. 44 Sumarji. 45 Syafril Nasution. 46 Teni Cahyono. 47 Igor Salom. 48 Tommy Apriantono. 49 Vivin Cahyadi. 50 Wempi Wetipo. 31 Yesayas Octavianus. 52 Yayan Tuminang. 53 Yosefin Natalita. 54 Yunus Susi dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak izin Pak, sini Pak. Pak izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama Komite Banding Pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, menegaskan kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang telah mewakili pemilih suara ini? Jumlah pemilih suara ini ada berapa Pak suara? Ya. Lalu siapa yang berhak mewakili pemilih suara? Dua, wakil presiden atau siapa? Ya. Lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari
asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Ya. Skenario-nya Pak. Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi dan terakhir. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama bulan 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumennya, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya banding. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggungjawabkan itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagu. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa? Bilang aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Agustus kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagu.
Tadi pagi ada bilang pakai rilis doang, siapa tuh? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30 Maret kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetapnya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan pertama, daftar calon komite eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon komite eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023. Maka dari SK ini sampailah kita kepada daftar calon tetap, ya, mereka-mereka yang akan mengikuti konsultasi di 16 Februari nanti. Nah, karena Komite Pemilihan Ketua Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan, maka hasil Komite Banding akan saya serahkan kepada Pak Amir selaku Ketua Komite Pemilihan. Nanti kita lanjutkan kepada daftar calon. Terima kasih. Selanjutnya surat keputusan nomor 001 Komite Pemilihan Komite Banding Pemilihan PSSI _Romawi 2 _2023 tentang pengumuman daftar calon tetap, calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2023
sampai dengan 2027. Komite Pemilihan PSSI dan Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, surat Komite Disiplin kepada Ketua Komite Pemilihan PSSI tanggal 28 Januari 2023, rapat Komite Pemilihan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2023, 4. Surat keputusan Komite Banding Pemilihan nomor 001 KBP/PSSI garing Romawi 2 garing 2023, Komite Banding Pemilihan tanggal 6 Februari 2023, memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagai Komite Eksekutif PSSI sebagaimana lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI dan ASIP. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023, Komite Pemilihan PSSI Ketua Amir Burhanuddin ditandatangani, Ketua Komite Banding Gusti Randa ditandatangani, dan seluruh anggota ditandatangani. Untuk itu, saya meminta kepada salah satu anggota Komite Banding untuk membacakan lampirannya. Untuk itu, silakan Pak Joko Tetuko untuk membacakan calon Ketua Umum tetap. Ya, nanti dilanjutkan dengan calon Wakil Ketua Umum tetap, lalu dilanjutkan dengan calon anggota Eksekutif Komite tetap. Silakan Pak Joko. Calon Ketua Umum tetap: 1. AA Lanyala Mahmud Mataliti. 2. Arif Putra Wicaksono. 3. Doni Setia Budi. 4. Erick Thohir. 5. Fari Jemi Prancis. Untuk calon Wakil Ketua Umum, Saudara Rafael, silakan. Cukup banyak ini 16. Nomor 1 Ahmad Riyad. 2 Ahmad Sauki Suratno. Bapak Andre Rosiade. Doni Setiabudi. Dudi S. Sultandi. Ferry Jemi Prancis. Gede Widiade. Hasani Abdul Ghani. Hasnuriadi Sulaiman. Juni Ardiana Rahman. Maya Damayanti. Ratu Tisa Destria. Sadikin Aksa. Yes Ayef Octavianus. Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Kemudian untuk calon anggota Komite Eksekutif nomor 1 Ah Baidowi. Kedua, Agus Ambojiwa. Ketiga, Ahmad Riyad UB. Keempat, Ahmad Susanto. 5, Ahmad Syauki Suratno. Keenam, Andre Rosyadi. Ketujuh, Apung Widadi.
ke-8 Arya Mahendra Sinulinga, ke-9 Azrul Ananda, ke-10 Bangun Salmon Siadian, 11 Beni Arwin, ke-12 Beni Thomas Wa, 13 Bima Sinung Bidakdo, 14 Bustami Zainuddin, ke-15 Dirk Soplanit, ke-16 Jamal Aziz, 17 Doni Setiabudi, 18 Dudi S. Sutandi, 19 Eko Setiawan, 20 Endrianawan, 21 Fari Jemi Francis, 22 Ganisa Pratiwi Rumpoko, 23 Gede Widiade, 24 Hasani Abdul Ghani, 25 Hasnur Riyadi Sulaiman, 26 Husni Effendi Hasibuan, 27 Indra Rajolelo, 28 Juni Ardianto Rahman, 29 Khairul Anwar, 30 Katno, 31 Lexi Romakin, 32 Mirza Rinaldi Hipi, 33 Monica Desideria, 34 Muhammad Jailani Saputra, 35 Muhammad, 36 Paulus Kia Botor, 37 Pita Kanuri, 38 Rocky Bebena, 39 Roland Henrich, 40 Rudi Yulianto, 41 Sigit Widodo, 42 Sopan Lamara, 43 Diza Rashid Ali, 44 Sumarji, 45 Syafril Nasution, 46 Teni Cahyono, 47 Igor Salom, 48 Tommy Apriantono, 49 Vivin Cahyadi, 50 Wempi Wetipo, 31 Yesayas Octavianus, 52 Yayan Tuminan, 53 Yosefin Natalita, 54 Yunus Susi, dan 55 Zulkarnain. Terima kasih anggota Komite Banding Pemilihan semuanya. Demikianlah daftar calon tetap yang telah kita putuskan oleh Komite Banding. Maka dengan demikian putusan Komite Banding sifatnya mengikat dan nama-nama itulah yang akan berlaga di tanggal 16 Februari. Untuk itu Komite Banding akan menyerahkan dokumen ini kepada Komite Pemilihan Bapak Amir. Pak, depan Pak, izin Pak. Tahan. Pak, izin Pak, sini Pak. Pak, izin di sini Pak. Kiri Pak. Silakan Amir. Sedikit dari kami. Jadi sesuai dengan keputusan banding tadi, ada pergeseran dari jumlah calon anggota komite eksekutif. Semula berjumlah 53, karena 2 pembanding dikabulkan oleh Komite Banding Pemilihan, maka jumlahnya menjadi 55. Kami ulangi, 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif. Ini yang akan mengikuti proses pemilihan di tanggal 16 Februari 2023. Secara administratif tahapan telah selesai hari ini dan tinggal menyisakan satu tahapan, yaitu proses pemilihan di tanggal 16. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi, bagi seluruh calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum maupun calon anggota komite eksekutif, kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters, sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang telah akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Dan komite pemilihan bersama Komite Banding Pemilihan akan memantau perkembangan mulai hari ini hingga proses pemilihan yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, menegaskan kembali Pak, jumlah pemilih suaranya berapa Pak ya? Dan siapa yang terakomodir pemilih suara ini? Jumlah pemilih suara ini ada berapa suara? Lalu siapa yang terakomodir pemilih suara? 2, 1,
perjanjian atau Ya. lalu ketua umum terpilih harus mengantongi berapa suara minimal? Ya. Atau bagaimana mekanismenya? Kongres akan diikuti sejumlah 87 pemilik suara, terdiri dari asosiasi provinsi, Liga 1, perwakilan Liga 2 dan perwakilan Liga 3 serta beberapa asosiasi termasuk asosiasi pelatih, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi futsal. Mekanisme pemilihannya sama, ketua dipilih sendiri, wakil ketua dipilih sendiri, dan anggota komite eksekutif dipilih sendiri. Untuk dinyatakan terpilih, mereka harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari yang hadir. Kalau 87 nanti hadir semua, maka 50% plus 1-nya sekitar 45 suara. Siapa yang berhak mewakili? Delegasi yang diberikan mandat oleh ketua dan sekretaris asosiasi PSSI provinsi sama direktur utama Liga 1 dan Liga 2 sama ketua umum klub Liga 3. Ya, cukup. Ya, satu lagi deh. Pak Amir, Michael dari Antara Pak, mau nanya Pak soal pemaparan visi dan misi semua calon ketum dan para calon anggota exco. Apakah itu akan difasilitasi oleh KP atau bagaimana Pak? Skenario-nya Pak? Tadi kita sudah mendiskusikan antara komite pemilihan dan komite banding pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki serta regulasi yang mengatur tidak secara pasti memberikan kewajiban kepada komite pemilihan serta melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon, kita pantau melalui media dan mereka sudah melakukan sebagian, maka kami putuskan untuk tidak fasilitasi, tetapi kami menghimbau kepada seluruh calon baik ketua umum, wakil ketua umum maupun anggota komite eksekutif untuk terus melakukan hal yang telah dilakukan seperti kemarin-kemarin untuk menyampaikan ide gagasannya, visi misinya kepada para pemilik suara. Sifat kita nanti akan memantau aja. Oh, mana yang telah melakukan ini, mana ini. Pak Amir, sudah ya? Lagi Pak, andai satu lagi dan terakhir. Pak, dalam statuta PSSI itu kan disebutkan syarat bahwa yang lolos verifikasi adalah yang sudah aktif di PSSI, yang sudah aktif selama bulan 5 tahun dalam koridor PSSI. Tapi ada pengamat menyebut bahwa ada beberapa yang lolos belum aktif 5 tahun dan katanya itu bisa dimanipulasi. Datanya pengamat dari mana? Kan kami yang memverifikasi dokumen, ya kan? Dan ada juga loh yang tidak kita loloskan dan akhirnya balik. Ya, jadi pengamat saya pikir boleh-boleh saja, tapi harus baik data. Dan kami melakukan verifikasi itu baik data. Ya, jadi tidak ada satupun ketentuan di statuta yang dimanipulasi oleh kita dan kami bertanggung jawab itu. Terima kasih ya. Pak Amir. Ya. Baik, teman-teman. Karena tadi saya yang buka, saya yang tutup. Ini himbauan aja kepada para calon, mau calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon exco. Tadi memang KP dan KBP mempersilahkan untuk bertemu dengan para voters, meyakinkan voters dalam rangka visi dan misi. Namun kami juga menghimbau dalam penyampaian itu tetap dalam koridor-koridor etika dan koridor-koridor hukum. Karena kita tahu zaman digital sekarang, ya, teman-teman wartawan juga tersebar kemana-mana demi suksesnya Kongres PSSI kita. Itu saja saran kami dari Komite Banding dan Komite. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada yang bilang kan, tadi pagi ada yang tembak lagi. Tadi pagi ada yang bilang pakai rilis dulu, siapa? Bilang live aku. Agak kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir dalam konferensi kita sesuai dengan tahapan dari kongres kita. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada tanggal 30
besok kemarin kita telah mengumumkan oleh Komite Pemilihan Pak Amir mengenai daftar calon sementara, lalu ada yang banding, gitu. Maka sesuai tahapan di tanggal 6 Februari ini pukul 15 kami Komite Pemilihan yang terdiri dari Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan membacakan putusan banding terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan daftar calon tetapnya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membacakan surat keputusan Komite Banding Pemilihan terkait pembanding. Surat keputusan nomor 001 KBP Strip PSSI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengumuman daftar calon banding calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023 sampai dengan 2027. Komite Banding Pemilihan PSSI menimbang dan seterusnya, mengingat Statuta PSSI 2019, 2 Kode Pemilihan PSSI edisi 2019, memperhatikan tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023, 2 Rapat Komite Banding Pemilihan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari memutuskan menetapkan: pertama, daftar calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima sebagai berikut. 1. Calon Komite Eksekutif yang bandingnya diterima dan masuk menjadi calon eksekutif komite, yaitu 1. Bima Sinung Widakdo, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023 dan 2027. 2. Mirza Rinaldi Hippi, calon anggota Komite Eksekutif, banding diterima dan lolos menjadi calon tetap anggota Komite Eksekutif PSSI 2023.